Oke, halo guys-guysku semuanya. Kembali lagi kita di Weekly Puzzle Replic Cube ya guys ya. Sekarang kita udah masuk masih di minggu ke-8. Puzzle keduanya berarti sekarang. Nah, berarti total sekarang kita udah yang puzzle ke-23 ya, puzzle ke-23 ya. Oke, nah jadi sekarang otomatis kita akan mengerjakan yang medium kan. Kita lihat aja semoga mediumnya yang gak susah-susah banget ya. Let's go, kita gaskan. Oke, kemarin kita sudah mengerjakan yang ini ya, apa namanya, block stacks itu ya, block stacks. Nah sekarang kita akan mengerjakan yang oke, orange ya. Kenapa oleh Hello World Seamstress lagi guys? Tapi semoga sih ya, semoga yang kali ini dia nggak yang kayak minggu lalu yang kebanyakan variable T nya ya kan. Kalau soalnya yang kemarin sih easy juga ya kan, easy tapi beneran easy gitu. Semoga yang sekarang medium ya, ya beneran medium ya, bukan yang hard ya gitu ya. Oke, kita gaskan aja, harusnya kalau buat jeruk ini nggak terlalu sulit ya. Gaskan aja, oke, let's go. Tanpa berlama-lama ya kan, mumpung masih oke. Kita cek di sini. Nah bener ya, di sini nggak ada variabel T. Oke, alhamdulillah, bersyukur. Cuma di sini jeruknya ternyata yang dipotong menjadi berapa bagian coba. Kalau bisa di sini dipotong jadi 4 bagian, di sini jadi 8 bagian, berarti sekitar, berarti per 8 ya. 4, 5, oke, 5 per 8, 5 per 8 dari bagian si jeruk, seperti itu. Oke, not bad, ya kan. eh Oh ya, sekedar info ya, besok itu sudah deadline-nya sudah habis ya kan, jam 7 seperti biasa, jadi kita harus menyelesaikannya malam ini guys gitu ya. Oke, gaskan aja ya, ini harusnya easy. Yang pertama kita lakukan ya, kalau misalnya bentuknya bulat seperti ini dan kita akan melakukan banyak operasi di dalamnya, itu sepertinya bagusnya kita deklarasikan dulu si ininya ya, si wadahnya ini, baru nanti kita tinggal return isinya. Ya, tinggal seperti itu. Seharusnya ya guys ya. Oke, let's go tanpa berlama-lama ya. Kita buat dulu berarti di sini, kalau misalnya kita lihat di kotak ini dulu ya kan, kotak hasil kita di return 1 ini, kita mau dia itu bentuknya ya 5/8 seperti ini ya kan. Artinya kita bisa langsung return aja. Oke, kita return Y itu ketika dia, oke di sini ya. Y itu ketika dia kurang dari 0. Ya seperti ini. Or gitu ya. Karena kita mau menduplikasi yang di atasnya, kita perlebar syaratnya ya. Oke, kalau yang ini berarti khusus ketika, oke, kita lihat di sini ya. Ketika Z-nya itu dia kurang dari 0 dan X-nya juga kurang dari 0, ya kan? Dia mengambil kuadran yang sebelah sini, berarti or Z itu kurang dari 0 and X itu kurang dari 0. Oke, nice, seperti ini bentuknya. Lalu terakhir itu adalah ketika, nah, bentar. Kok X, sorry, X dan Z ya. Nah gini, oke, udah gini dong guys. Terlalu easy ya guys ya. Y kurang dari 0 or X kurang dari 0 and Z kurang dari 0. Oke, cuman gini doang. Oke, kita udah dapet ya untuk wadah isolationnya. Sekarang tinggal kita deklarasikan aja. Oh wait, sebentar. Kita belum mendeklarasikan yang bulatnya ya. Kalau kita lihat di sini bulatnya, kita buka tab baru dulu aja. Lingkaran ini itu terbentuk dari, oke, kita buat aja returnnya tadi. Return round ya, biasanya itu menggunakan round square root dari x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Ini sama dengan berapa ini guys kalau kita lihat dari sini ya. Oke, ini full sampai di 7, berarti sama dengan 7. Oke, bener ya, seperti ini. Kita nggak mau ambil sama dengan, kita ambil kurang darinya aja, berarti di sini kita ambil kurang dari 8. Yes, like that. Oke, kita cek apakah betul. Oke, cocok ya. Tinggal kita hilangkan aja bagian sini dengan isolation yang ini tadi. Oke, berarti ini kita pindahkan. Kayaknya ini kita bikin variabel aja nggak sih? Karena dia nanti kita mau bikin lagi bulatan yang di dalamnya ini. Daripada kita bikin rumus ini 2 kali, mending kita bikin dia variabel aja. Berarti ini aja yang kita copy. Terlalu easy guys, terlalu easy.
Semoga beneran easy ya guys ya. Kita buat aja variable O ya, maksudnya orange gitu. Oke, nice. Kemudian di sini kita kasih end. Harusnya end ya. NO itu kurang dari 8. Oke, nggak bisa kayak gini, cuman itu doang yang, cuman bagian sini doang yang terproses. Berarti ini kita kurungin harusnya. Yes, that's it. Oke, kita dapat ya. Kita dapat hasil wadah untuk mengisolate ya, wadah maskingnya. Sekarang lanjut. Kalau gitu ini kita jadikan if aja. If gitu ya. Auto biar kayak tadi aja. Terus kita komen dulu di sini. Baru kita lanjut bikin sisanya ya untuk bagian-bagian dalamnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita butuh apa dulu nih? Kita butuh yang bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, yang bentuknya kayak silang dan plus seperti ini. Kalau kita lihat dari atas ini sangat easy ya kan. Untuk yang silang ini ya kan, itu yang pertama kita di sini melihat bahwa ketika nilai x itu sama dengan nilai z ya kan. Ketika nilai x sama dengan nilai z, maka dia akan di-return seperti itu. Nah, untuk yang sebelah sini itu sebaliknya. Ya, sebaliknya. Ketika nilai minus x itu sama dengan nilai minus z, ya gitu ya. Oh enggak. Di sini deh set. Oke, ketika nilai minus x itu sama dengan z. Ini nggak usah kita deklarasikan dua-duanya bisa, yaitu dengan nilai x kuadrat sama dengan z kuadrat gitu ya. Jadi dia udah dapat dua-duanya. Ya kan, karena nilai kuadrat itu mengganti nilai absolut. Jadi supaya kita lebih gampang ya. Lebih rendah cycle ya, maksudnya lebih rendah cycle dibandingkan menggunakan nilai absolut. Jadi langsung aja kita return x kuadrat itu sama dengan z kuadrat. Nah, gini ya dapat ya. Or, nah kita tambahkan dengan yang ini nih, yang z sama dengan 0 dan x sama dengan 0. Oke, just like that bro, easy peasy lemon squeezy. Tanakin lagi. Oke, kita dapat yang pertama. Terus yang kedua adalah kita or lagi ya kan, ketika lingkarannya ini ini diambil variable O kurang dari 8. Kalau sekarang kita mau lingkarannya itu dia hanya mengambil ketika sama dengan 7 gitu ya. Berarti or O O sama dengan 7. Oh, that's it bro. Oke, seperti ini. Berarti kita tinggal kasih if di sini, kasih dan return 8n. Oke, kita cek dulu comparison. Yes, that's it bro. Sangat-sangat bersih sekali ya. Tinggal kita isolate, ini jadi nih. Oke, dan comparing dulu. Coba kita lakukan isolation di sini ya, menggunakan yang ini tadi. Kita kasih if. If ya kan, baru di sini dan langsung. Ops. Nah, ini kita naikin tab. Habis itu ini kita turunin dikit supaya nanti bisa dikasih nilai sisanya ya. Oke bro, look at that. Udah sangat bagus sekali ini tinggal yang kuningnya doang. Berarti kan kalau misalnya ini terpenuhi ya kan return 8. Apa kita bisa memberikan else if di sini? Atau langsung else? Else berarti ya. Else return kuning itu 9 harusnya ya. Bener. Boom. Code size 63, voxel 20,063. Oke. Lumayan untuk segini ya, cuman masih kurang bagus kalau dilihat dari segi. Mungkin kalau code size iyalah dengan kode yang segini 63, tapi cycle-nya terlalu tinggi nggak sih 20 nih kayak. Lah, kita submit dulu aja. Semoga dapatnya ya cukup bagus. Oh my god, code size kita sangat-sangat clean bro. Tapi lihat cycle-nya, jelek banget sumpah. Cycle orang-orang rata-rata di sini nih, di 8 sama di 10. Oh my god.
jelek banget bro. Proses kita di peringkat 60 ya kan, cycle-nya peringkat 126. Yang apa sih kalau misalnya udah menang satu ya, cuman kayak rasanya belum puas gitu loh, kayak belum puas gitu ya. Kalau kita kasih Elsif gimana? Elsif itu kurang dari 7. Nggak terjadi apa-apa guys. Oh lebih dari, sorry. Mohon maaf lahir batin. Enggak banget. Ini kalau saya 67, saya kira malah jadi ya nambah dikit dong sih 0,2, cuman aja tidak, sangat tidak disarankan. Oke, ini masih yang terbaik. Oke, kalau misalnya kita meminimalkan cycle, kita bisa menghilangkan square rootnya ini, ya kan? Dan ganti dengan pangkat 0,5. Like this. Lumayan ya, cycle-nya berkurang 1, lumayan lah, lumayan itu. Ya, jangan skeptis dulu lah ya kan, lumayan itu guys. Di sini udah lumayan mundur dikit. Meskipun masih jelek, oh my god. Oke, coba ada lagi nggak yang bisa kita lakukan? Aduh mager banget, semua mager banget kalau begini nih. Oke, ini bisa kita langsung return aja guys, bisa langsung return aja. Berarti kalau seperti ini kan, bla bla bla, return x kuadrat dan seterusnya sampai sini. Baru ini kita end dengan 8, baru kita OR dengan 9 gitu ya. Itu kan sama aja seperti kita ngasih else ya. Kita hilangkan ini. Nggak ngaruh guys. Cycle-nya nambah 0,1, code size-nya nggak berubah. Damn ya. Ya sepertinya seperti memang ini hasil yang paling maksimal mungkin ya, tapi nggak tahu juga. Coba kita pisah aja. Oke, kita pisah aja ini ya kan, kita pisah aja ini. Bentar, kita ganti dulu jadi. Oke, kita pisah aja ini. Nah ini kita nggak perlu pakai di dalam sini, berarti kita keluarkan di sini ya. Berarti if kita taruh di sini and kita hapus. Kita kasih kurung. Else if. Coba ini jangan kasih kurung dulu. Kita coba else if dulu langsung di sini. Else if. Oh itu dia kurang dari 7. Dan iya ini nggak masuk, berarti harus kita kurungin. No. It is very bad. Look at that. Kalau saya di 69 nambah 6, voxel tambah 1,4. Udahlah, berarti cara tadi udah paling bagus. Ya kan? Nggak tahu paling bagus versi kita ya. Atau kalau misalnya yang lain. Oke, ini tadi untuk yang menambahkan ini ya. Diganti dari square rootnya. Udah, sepertinya cuma itu guys. Supaya nggak lama-lama ya. Ini aja udah cukup. Coba kita kasih lagi satu lagi yang tadi yang paling bagus dari segi code size-nya, berarti kita ganti di square root. SQRT like this. Oke, nice. Udah gini ya. Ada 2, ini untuk cycle terbaik, ini untuk proses terbaik, dan udah kita submit dua-duanya ya. Udah kita submit 5 kali, langsung aja. Ini juga kita submit. Oke. Cukup sekian ya. Mohon maaf kalau misalnya memang ya tidak maksimal di cycle-nya, itu oke, nggak masalah. Yang penting kita sudah menyelesaikannya ya kan, on time, masih masuk di leaderboard gitu ya, selama masih aktif gitu kan, karena masih besok gitu ya, masih besok untuk terakhir penyelesaiannya jam 7 terakhir ya kan. Nah, jadi kita seenggaknya harus
udah bisa memainkan dulu, udah bisa menyelesaikan dulu saat masih aktif. Jangan pas archive gitu ya. Pas archive nggak masuk leaderboard gitu. Oke deh, ya cukup sekian untuk apa namanya puzzle kita kali ini. Sampai jumpa di weekly puzzle berikutnya ya guys ya. Bye bye. Sampai jumpa.